dunia, tetapi yang dimaksud sebagian, hanya sebagian dari, hanya di kerajaan Romawi saja. Kemudian bisa baca Amsal 3:13. Coba nanti di sini saya akan lemparkan pendapat saudara apa. Amsal 3 ayat 13. Coba dia baca. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh pandaya. Amsal 3:13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, ada pendapat tentang apa yang dimaksud dengan perkataan ini. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Kan ada dua kata di situ, dia pakai kata hikmat dengan kepandaian. Lalu ada pendapat tentang dua kata itu. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang mendapatkan kepandaian. Kalau kita boleh tanya, hikmat itu menyatakan keseluruhan atau sebagian? Keseluruhan. Nah, itu. Kalau kepandaian, dia hanya sebagian. Karena ketika orang memiliki hikmat Tuhan, orang akan bisa memiliki pengetahuan secara logika. Jadi orang bisa dapat memiliki pengetahuan secara logika, tapi memiliki pengetahuan secara iman. Itu keseluruhan kalau hikmat. Itulah hikmat. Pengetahuan orang bisa miliki secara umum, tetapi secara iman orang juga bisa miliki itu. Jadi keseluruhan. Kalau pengetahuan hanya sebagian, karena hanya berdasarkan pengetahuan yang orang tahu tentang hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tetapi hal-hal kerajaan surga itu sebenarnya terkadang itu yang kita bilang tadi, orang-orang ahli Taurat protes Tuhan Yesus, padahal dia bicara tentang hikmat, sehingga orang tidak mengerti. Karena apa? Mereka hanya sebagian tahu, hanya pengetahuan. Tetapi kalau hikmat bisa mengerti secara keseluruhan. Begitu. Jadi itu sebabnya ada orang yang terkadang juga kalau menurut kita pendapat itu juga suatu kesombongan rohani. Misalnya ada orang yang dia cuma pengetahuan di dalam pengetahuan umum, dia mungkin hanya SD, SMP, kemudian Tuhan pakai dia menjadi hamba Tuhan, bisa menjadi pembicara. Tetapi dia seringkali mengatakan bahwa dia dipakai Tuhan dibanding dengan orang yang pandai. Tidak bisa, itu kesombongan rohani, termasuk sombong itu. Itu anugerah Tuhan kalau dia di atas. Tetapi kalau dia punya benar-benar punya hikmat, makanya terkadang kalau orang-orang seperti itu dia mengungkap seperti itu, ketika orang bicara tentang sejarah-sejarah dia bingung. Karena apa? Ada kesombongan pada waktu dia memiliki hikmat Tuhan. Padahal ketika dia dapat menerima hikmat Tuhan, kan itu secara keseluruhan. Dia bisa dapat menerima orang yang punya pengetahuan. Misalnya orang punya pengetahuan bicara tentang sejarah gereja, misalnya contoh. Sejarah tentang bangsa ini. Dia harus apa itu dia? Karena hikmat itu menyangkut keseluruhan. Dia bisa menerima semua. Makanya berbahagia orang mendapat hikmat dan pengetahuan secara keseluruhan. Kalau hikmat itu seluruh, pengetahuan itu terbatas. Nah itu sebabnya sebaliknya ketika orang yang punya pengetahuan karena dia belajar teologi ini, tetapi di dalam hal kedalaman tentang bicara iman kan ada level kedalaman itu sampai istilahnya sampai menuju pada kesempurnaan Kristus kata Alkitab. Nah kalau orang sampai menuju pada kesempurnaan Kristus sudah kuat sekali itu, tidak tergoyahkan dia sampai menuju pada kedewasaan sempurna seperti Kristus. Apa yang orang mau takut? Nah, kalau itu kan kelihatan, ternyata kan masih takut, berarti belum mencapai iman sampai tidak tergoncangkan itu. Nah, waktu firman Tuhan mengatakan jika anak manusia, yaitu Yesus datang kedua kali, apakah dia masih mendapatkan iman? Sebenarnya manusia punya iman, tetapi yang dia cari, iman yang tidak tergoncangkan itu.
yang dia cari. Nah, seperti itu kan, orang benar hidup oleh iman. Makanya masuk firman Tuhan mengatakan orang-orang benar hampir tidak terselamatkan. Karena Tuhan mencari orang benar yang punya tingkat iman yang kuat. Ada orang punya iman, ya dia diperhitungkan sebagai benar DP iman. Tetapi yang Tuhan mau itu, makanya orang benar hampir tidak terselamatkan. Padahal sudah orang benar ini. Nah, gitu. Jadi mungkin bisa saja kita bisa kalau level itu ada 7 level iman misalnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin kalau di atas 3, 4 ke atas bisa di kategori benar, hampir tidak selamat. Tetapi selamat. Nah, gitu. Yang Tuhan cari iman yang memang di atas rata-rata. Kalau dia ada 7 level, kemudian di bawah 3, memang Kamu bilang cuma iman di halaman. Tidak sampai pada kedalaman. Sedangkan orang kenal Kristus saja harus sampai kedalaman. Karena bukan hanya orang percaya, oh Yesus itu Tuhan, Juru Selamat. Nah, harus orang tahu siapa dia sebenarnya. Apakah sampai orang dapat mengetahui bahwa dia sebenarnya satu-satunya yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Terkadang ketika kita tanya hamba Tuhan, Yesus, apakah kamu percaya Yesus yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Terkadang kamu masih bingung mau jawab. Kenapa? Tingkat pemahaman tentang Kristus orang belum tahu. Kedalaman sampai apa? Padahal di Alkitab sudah menulis tentang Kristus semua. So, Yesus bilang, aku sendiri yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Karena segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan pada dialah segala pujian dan kemuliaan. Amin. Semua, segala sesuatu dikatakan Alkitab. Semua sumbernya dari Kristus. Kenapa orang ragu-ragu mengatakan Yesus pencipta ini? Karena orang pikir ada DP lebih tinggi. Nah ini, tidak sampai mendalami siapa itu Yesus. Itu sebabnya kan ujian terakhir, Pak murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Dan lalu semua orang. Sedang Petrus sudah jawab, engkau dalam Mesias. Yesus bilang, bukan engkau yang mengatakan, tetapi Roh Kudus. Allah yang mengatakan itu. Berarti tidak lulus dorang. Itu 12 murid itu. Cuma Petrus yang menjawab, Tuhan bilang, bukan dia yang bilang. Allah yang menyatakan itu. Jadi, setara manusia itu orang tidak kenal. Siapa itu Yesus? Padahal 3,5 tahun ada belajar. Yesus ajar tentang dia. Dia kan orang sudah tahu. Oh, dia ini Mesias. Soalnya tidak salah. Bayangkan dia bisa mengatakan orang mati bisa bangkit. Harusnya kan orang bisa melihat sampai segitu. Gitu. Ada banyak juga yang mungkin orang masih berpikir bahwa yang dia lakukan itu dia ada pekerjaan di luar dia. ada yang lebih berkuasa yang memberikan kuasa kepada dia. Nah, jadi mereka menganggap bukan dia itu Mesias. Dan simile, kiasan yang membandingkan dua hal yang berbeda dengan menggunakan kata seperti atau bagaikan. Di lagu tadi, seperti rusa di sungainya, jadi seperti rusa bukan arti misalnya orang ini rusa. Dikatakan seperti itu, dia kata kiasan simile. Dia pakai kiasan simile. Jadi ada perkataan seperti. Membandingkan dua hal yang berbeda dengan menggunakan kata seperti atau bagaikan. Misalnya, dalam Mazmur 1 ayat 3-4. Orang berbahagia dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sedangkan orang fasik seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah, jadi itu kiasan yang disebut simile. Selalu ada kata seperti. Orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang berbahagia dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi orang yang berbahagia seperti pohon. Kenapa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air?
Itu kan kalau pohon di tepi aliran air dia bertumbuh, ada suplai air di dalam pohon pertumbuhan pohon Akar-akar. itu, sehingga dikatakan kalau diumpamakan manusia itu dia karena semua kehidupan dia sudah ada sumber. So, untuk dia dapatkan kehidupan itu sudah ada sumber. Jadi itu disebut seperti pohon. Orang berbahagia itu berarti segala sesuatu yang dia butuhkan itu sudah ada suplai, sudah ada yang menjamu. Seperti pohon, ada jaminan karena ada tumbuh di tepi aliran air. Itu kan kalau sudah merasakan kasih Tuhan, orang bisa merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan, Tuhan menjadi suplai utama di dalam kebutuhan, pasti berbahagia. Amin. Kalau orang andalkan orang kekuatan untuk segala kebutuhan, orang akan merasa kesulitan, dan di situ akan muncul ketidakbahagiaan karena mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau orang tahu bahwa apa yang orang miliki lewat apa yang orang kerjakan itu suplainya dari Tuhan, maka orang akan merasakan bahagia. Tidak pernah lagi orang akan mengeluh. Mari. Tidak akan ada keluhan-keluhan. Orang itu ada rasa bahagia, ada rasa, meskipun terkadang ada apa, bersyukur, muncul ucapan syukur. Itulah kebahagiaan yang dari Tuhan. Itu sebabnya ketika orang memiliki hikmat itu memang secara menyeluruh orang sampai hal-hal yang berhubungan dengan dunia ini, pengetahuan dunianya orang bisa tahu. Jadi sangat sempurna ketika orang memiliki hikmat Tuhan, ketika orang ada kepekaan dan dapat mengerti keseluruhan kehidupan orang dan rencana Tuhan di dalam kehidupan. Dan kata apa lagi? Biasa Al-Quran juga sejenis perbandingan, tetapi tanpa menggunakan kata seperti atau bagaikan, melainkan menyebut sesuatu lain dengan memakai kata adalah. Misalnya Tuhan adalah gembala. Jadi dia tidak sama seperti simile tadi, pakai kata seperti ini, dia langsung ada kata adalah. Bukan. Jadi menyatakan bahwa kata adalah itu menunjuk bahwa itulah dia. Jadi ada istilah, misalnya manusia kalau seperti pohon, manusia adalah pohon, bukan kan? Jadi apa? Seperti yang di sini tadi, manusia seperti pohon ditanam tepi aliran air. Kalau ini gambaran dari firman Tuhan, contoh Yesus adalah gembala. Nah itu menunjuk pada sesuatu yang orang tidak bisa tafsir lagi. Artinya maksud saya tidak bisa tafsir karena memang dia adalah gembala yang baik. Kalau gembala yang ada di dunia ini mengajar kepada jemaat, menyampaikan nasihat-nasihat kepada jemaat, itu kan hambanya Tuhan. Tapi dia sebagai Tuhan, dia sebagai gembala yang baik. Karena sumbernya dari dia. Adanya pemberita-pemberita Injil, para hamba Tuhan, gembala, sumber kan dari dia. Sehingga dia disebut sebagai gembala yang baik. Nah, semua firman yang disampaikan semua dari dia. Karena dia adalah firman itu. Semua dari dia. Dia disebut gembala yang baik karena dia selalu menuntun pada kebenaran. Dia menuntun pada kehidupan. Itu Yesus sampai di banyak sekali lagu-lagu yang berkata tentang Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Dia juga adalah gembala yang menuntun semua orang pada jalan kebenaran supaya mendapatkan keselamatan. Karena dia juru selamat. Salah satu dia disebut sebagai gembala yang baik karena dia juga adalah juru selamat. Dia penolong, dia pelindung, dia perisai dalam hidup kita. Nah, sebabnya dia adalah gembala yang baik. Jadi ada pakai kata adalah kalau metafora. Metafora juga tidak semua harus dipahami secara harafiah, meskipun itu menggambarkan sesuatu yang real, yang jelas. Misalnya, Tuhan adalah kota bentengku. Nah, ada kata Tuhan adalah kota bentengku.
Jadi tidak semua ada pakai kata adalah kemudian itu sesuatu yang real. Tuhan adalah kota benteng, Tuhan bukan kota benteng. Dia adalah Tuhan yang hidup sama seperti kita manusia, karena dia adalah gambaran manusia itu, bukan seperti kota benteng. Menggambarkan DP kekuatan. Itu melambangkan. Nah, ini yang harus Melambangkan kita DP tafsir. kekuatan. Kota benteng berarti apa? Dan menunjuk kepada kota benteng. Dia adalah kota benteng. Artinya sesuatu yang real bahwa dia kota benteng. Tetapi pengertian ini harus, ini yang menjaga tafsir. Kalau tadi nah, perlu tafsir itu. Yesus adalah gembalaku. Jadi di Alkitab itu ada yang harus ditafsir, ada yang tidak perlu ditafsir. Nah, ini harus ditafsir. Yesus adalah kota bentengku. Nah, menurut saudara, kota benteng itu, maksud dari perkataan Yesus adalah kota benteng itu, Yesus itu apa? Disebut sebagai kota benteng. Namanya benteng kan itu tanpa pertahanan. Benteng tuh tanpa pertahanan. Pertahanan. Yang lain apa? Nah, perlindungan. Perlindungan. Pak Roli? Pertahanan. Perlindungan. Kekuatan juga. Itu hubungan dengan orang berarti kekuatannya orang ada di situ di benteng. Kekuatan. Pak Sony? Pertahanan, kekuatan. Amin. Kota benteng. Kekuatan yang luar biasa. Kota perlindungan. Penolong. Penolong. Itu gambaran itu Yesus penolong, dia kekuatan, dia perlindungan, dia perisai. Kan benteng sama dengan jaga halang itu, orang bersembunyi di benteng itu dia. Nggak mau kena peluru kalau ada orang antara batembak. Amin. Terlindung. Dia jadi perisai. Nah, itu gambaran orang mau tafsir tentang kota benteng. Tafsiran. Jadi kalau di khotbah ada banyak kata-kata itu yang orang bisa pakai. Dia adalah penolong, dia adalah kekuatan, dia adalah perisai, dia adalah pertahanan. Nah, itu Yesus. Nah, kalau orang tahu Yesus itu seperti itu, kalau orang mengerti tentang kuasa Kristus yang ada pada orang ini, nah ya tentunya kalau ada cuma info-info begini, orang tidak perlu terpengaruh lah toh. Wah, apa itu? Jangan orang seringkali ya bicara tentang Kristus adalah juru selamat, penolong, perisai, kemudian serta ada serangan yang mungkin bisa dikatakan sebenarnya cuma ancaman. Haleluya. Sehingga supaya aman vaksin. Nah, ini atas. Nah, ini untuk mengandalkan kepada manusia sebenarnya kita bukan teknologi. Artinya kan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Itu termasuk orang mengandalkan manusia termasuk apa ya? Padahal kan sebenarnya kalau hal-hal yang misalnya real, misalnya tentang misalnya orang celaka, toh, dia masuk rumah sakit, ya itu harus apa? Itu hal-hal yang wajar, yang real. Tapi ini hanya seperti ancaman yang tidak nyata sebenarnya. Kemudian orang harus divaksin. Sebabnya saya baru-baru ada status waktu COVID datang, semua orang sakit dia borong. Nah, sekarang vaksin datang, orang sehat dia borong. Nah gitu. Karena dia orang-orang yang sehat yang dia anjurkan sekarang, orang sakit tidak perlu pakai vaksin toh. Ada orang sehat, jadi dia borong ke orang sehat. Kalau COVID datang dia borong ke orang sakit. Sama orang sakit jadi COVID. Tapi sesungguhnya sebenarnya kalau orang tahu bahwa Yesus itu adalah kekuatan, penolong, perlindungan. Dia adalah kota benteng dalam proses kehidupan. Dan orang sudah praktekkan di dalam hidup ketika ada serangan, ketika ada ancaman. Praktekkan orang beriman itu. Karena kan justru ketika orang dengar firman, itulah iman muncul di dalam proses kehidupan. Harus itu jadi iman pada orang. Jadi bukan hanya orang berkata-kata tentang Yesus perlindungan, kemudian serta datang ancaman, ketakutan. Itu kan terjadi pada murid-murid Yesus. Waktu orang di perahu, kemudian badai.
angin badai topan datang. Oh, so takut sama ke murid-murid. Ini bukan sesuatu yang tidak kelihatan. Ini memang nyata badai sikat pada orang. Semua tenggelam dalam perahu, dalam ketakutan. Yesus ada di gurita. Ketika mereka bangunkan, mereka ketakutan, kan Yesus lihat. Yesus bilang apa? Kenapa kamu tidak percaya? Mungkin Yesus bilang dia perlindungan, dia mau benteng, tapi ternyata Yesus ada di situ dan orang percaya dia bisa melindungi mereka. Cuma satu kata, dia bilang pada topan, tenang. Maka itu jadi tenang. Nah itu sebabnya ketika orang tahu, orang sudah mengerti tentang siapa itu Yesus dalam kehidupan orang. Yang tadi dia adalah benteng gunung batu perlindungan menara yang kuat. Ada gunung batu di sini, ada menara yang kuat. Kalau orang bisa gambarkan ini gunung batu, ya perlindungan, ya kekuatan kita. Itu gunung batu bicara perlindungan, bicara kekuatan. Baru kemudian menara yang kuat. Jangan. Yang 5 lambang. Benda biasa yang memiliki arti tertentu. Misalnya pelangi, lambang kasih setia Allah. Itu sudah ada di dalam. Jadi kalau kita bicara tentang pelangi di dalam firman Tuhan, itu bicara tentang kasih setia Tuhan. Ya, dalam Kejadian 9, Yeskiel 1, atau Wahyu 3. Kemudian ada kata tanduk, lambang kekuatan atau kuasa. Jadi kalau ada kata tanduk di dalam bahasa di dalam Alkitab itu berbicara tentang kekuatan atau kuasa. Semua mimpi dan penglihatan yang tertulis dalam Alkitab memuat banyak lambang. Itu bahasa lambang. Kita Wahyu penuh dengan bahasa lambang yang bermakna rohani. Kemudian keenam, tipe. Orang atau benda sebagai gambaran nyata dari suatu atau seseorang yang akan muncul kelak. Itu disebut tipe. Seperti gambaran sesuatu dalam nubuat. Misalnya, air bah-nu adalah tipe dari baptisan Kristen. Jadi ada bahasa tipe di sini di dalam Alkitab yang tertulis dalam Alkitab. Misalnya, orang Israel keluar dari tanah Mesir baru menyeberang di laut Teberau itu. Itu juga gambaran baptisan, tipe baptisan. Air bah itu tipe baptisan. Itu bahasa tipe, bahasa lambang yang disebut. Kemudian Melkisedek adalah tipe Kristus di dalam Ibrani 7. Kenapa dia disebut tipe Kristus? Karena itu dia tidak berbapa, tidak beribu. Tidak diketahui. Nah, makanya dia disebut sebagai tipe Kristus. Sejarah perjalanan umat Israel ke tanah Kanaan adalah tipe pengalaman Kristen. Tema suci dan korban-korban bakaran dalam Keluaran dan Imamat mengandung tipe kehidupan dan kematian Kristus. Nah, makanya kan setelah Yesus lahir, kemudian dia sampai dewasa, dia jadi korban. Dia disebut sebagai anak domba. Jadi semua yang ada di dalam perjanjian lama, semua itu bicara tentang Kristus, tentang persembahan, domba, lembu. Itu sebenarnya semua tipe
Kristus, karena di perjanjian baru Kristus yang jadi korban, jadi anak domba. Jadi ada bahasa tipe di situ. 7. Personifikasi. Benda-benda mati yang digambarkan seperti manusia. Misalnya, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Nah, katakan sungai-sungai bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Ini yang disebut personifikasi. Ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini, mereka langsung tertuju kepada gunung-gunung atau pohon. Karena kan juga ada pujian pohon. Biar pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Padahal ini kan bahasa lambang personifikasi. Jadi sebenarnya bukan menunjuk pada benda mati itu. Seperti gunung pohon. Tidak. Waktu Yesus dielukan Yerusalem, kemudian ada orang yang menegur dia supaya diam. Suruh mereka yang bilang, Hosana, Hosana. Itu disuruh dia. Ada yang mengikuti Yesus, itu orang-orang yang berteriak itu suruh diam. Yesus bilang apa? Biarlah mereka memuliakan Tuhan. Jangan sampai aku menyuruh batu-batu ini untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya bukan gambaran batu, itu bisa saja orang-orang yang keras hati, Tuhan bisa ubahkan, ganti mereka yang tidak bersuka cita, tidak memuliakan Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Itu karena dia gambaran personifikasi. Pohon-pohon itu bisa saja gambaran pohon-pohon di situ. Itu misalnya, contoh orang pengalaman di hutan itu, di gunung-gunung itu, ternyata banyak penduduk. Artinya bisa saja orang-orang di sana tuh yang bisa lebih memuliakan Tuhan daripada orang-orang yang di kota. Karena bisa gunung-gunung, pohon-pohon, dan itu sungai-sungai. Kalau orang di perjalanan, orang bisa dapat tahu kan karena ada perjalanan-perjalanan di hutan, kemudian di sungai bisa ketemu. Mama, ada orang yang bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, itu gambaran-gambaran seperti ini. Jadi bukan melihat pada bendanya itu. Jangan sampai orang akan ada orang bilang, jangan manusia orang sempurna, ada tangan yang bikin mau dan pohon tuh pada hutan. Jadi tidak seperti itu. Ini bicara gambaran sebenarnya manusia. Benda-benda mati, tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah manusia. Jadi orang bisa saja keras hati, Tuhan bisa lembutkan. Untuk menggantikan orang yang tadinya sebenarnya sudah diajar tentang kebenaran, tetapi akhirnya tidak melakukan. Tuhan bisa saja ubahkan orang. Dia sanggup mengubahkan orang yang keras hati, dilembutkan sehingga mereka itulah yang justru memuliakan nama Tuhan. Dibanding orang yang sudah belajar. Sama dengan orang itu kan ada orang, ternyata di sana orang tidak percaya yang, tapi orang percaya ada satu raja yang berkuasa di hutan situ. Nah, orang bilang raja itu ada 4 orang, tetapi namanya Yesus. Harus percaya pada Yesus, sehingga orang yang tidak ikut orang cara ibadat yang orang anjurkan, orang justru yang ikut 4 orang. Orang mesti beribadah sesuai dengan apa yang orang percaya. Bukan orang yang mengajar 4 orang. Jadi sampai waktu itu yang antar 4 orang bilang biasanya semua yang masuk di desa itu dia mesti ikut orang adat. Kalau nyandak, orang suruh pulang atau masyarakat di situ bisa marah. Bisa ancam 4 orang. Tapi di sini justru dong hormati. Orang justru yang harus dengar 4 orang. Orang bicara tentang Kristus yang raja dan segala raja. Orang menyanyi, orang berdoa. Jadi orang yang ikut 4 orang. Harus kebenaran yang harus disampaikan. Jangan ternyata ada banyak penginjil masuk di sana. Ternyata orang ikut 4 orang.
Bukan beritakan Injil, justru tak ikut dengan seperti adat di sana. Harus beribadah sama-sama dan orang yang pimpin. Orang kepala suku di sana yang harus pimpin itu orang ke cara ibadah. Nah, padahal harusnya orang mau pikir dan orang yang harus sampaikan kebenaran. Seperti ini. Jadi contoh lain dalam Mazmur, coba Mazmur 65:13 ya. Mazmur 65 banyak di Mazmur atau 93. 65:13 itu. Itu dia contoh lain. Mazmur 65:13. Padang-padang rumput terpakai dan kawangan kami semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi. Amin. Itu sebenarnya menunjuk kepada personifikasi setiap manusia yang ada di sekitar situ, di lembah-lembah ada. Dan kenyataan memang orang bisa temukan. Itu sebabnya kan sampai firman Tuhan memerintahkan supaya orang beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Itu seluruh makhluk maksudnya sampai kepada orang-orang yang ada di pedalaman, orang-orang yang punya berbagai karakter di dalam situ disebut segala makhluk. Jadi beritakan Injil sampai di hutan-hutan ada manusia-manusia di tabang-tabang, di pantuhan, di lembah-lembah, di sungai. Nah itu menunjukkan kepada di mana orang pergi dan secara personifikasi, jangan orang secara harfiah, secara apa yang tertulis itu yang orang percaya. Oh, pohon gimana orang manusia pohon itu putang. Gimana orang manusia gunung itu bersorak-sorai. Nah, kalau gunung dia memang gunung bersorak-sorai, udah balupa. Aku yang orang di sekitar ada di bawah kaki gunung itu. Jadi itu menunjuk kepada manusia-manusia di sekitar kita. Itu yang dilambangkan dalam Alkitab yang disebut sebagai personifikasi. Bahasa personifikasi. 8. Perumpamaan. Mirip simile. Membandingkan dua hal yang berbeda tapi dengan lebih rinci dan panjang. Perumpamaan adalah kisah tentang sesuatu yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan kebenaran rohani tertentu. Perumpamaan adalah salah satu cara khas yang dipakai Tuhan Yesus untuk mengajar selama pelayanannya. Jadi contoh perumpamaan tentang menabur. Menabur benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Itu perumpamaan semua. Nah, apa itu benih? Kita harus tahu. Tapi kalau di perumpamaan itu di Alkitab justru di situ sejelaskan tentang benih itu adalah firman. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada di semak duri, ada di bebatuan, ada di tanah yang subur. Itu sudah dijelaskan. Jadi seperti itu. Jadi itu tanah bicara hati.
tertabur di hati yang subur, maka dia akan bertumbuh berbuah. Bertanam di hati yang penuh dengan semak duri. Dan semak duri bisa saja dia DP hati ada banyak masalah, pergumulan. Terima firman Tuhan, masa terhimpit itu firman. Itu benih itu dengan masalah pergumulannya dia. Di pinggir jalan dia terima firman Tuhan, nah, dia hanya abaikan firman Tuhan. Iblis ambil firman Tuhan itu. Jadi itu seperti apa? Itu kata-kata perumpamaan itu banyak. Yang kita kebanyakan tahu, oh ini cerita perumpamaan Yesus, dan biasanya di situ ada penjelasan langsung dari firman Tuhan itu sendiri. Dan ada juga yang ditulis perumpamaan tapi tidak ada penjelasan di situ. Sehingga orang perlu harus tafsirkan apa yang dimaksud dengan perumpamaan yang firman Tuhan katakan atau Yesus katakan. Jadi ada yang harus ditafsir, ada yang tidak perlu ditafsir, yang memang sudah real yang Yesus katakan. Kemudian kesembilan, alegori adalah metafora yang diperluas. Alegori dipakai untuk mengibaratkan sesuatu sebagai sesuatu yang lain, tapi lebih rinci dan panjang daripada metafora. Alegori adalah cerita yang mengajarkan banyak kebenaran, sedangkan perumpamaan biasanya hanya mengajarkan satu pokok kebenaran. Namun alegori ada yang memiliki alur cerita dan bisa juga tidak. Ada cerita satu percakapan perikop, ada yang sebagian perikop. Jadi alegori. Jadi alegori ini misalnya kalau dia dalam satu cerita perumpamaan, ada di dalam perumpamaan itu orang hanya bisa mengambil sebagian daripada cerita perumpamaan itu. Jadi dia orang kemudian membahas tentang berapa ayat yang sebenarnya dalam satu perumpamaan. Nah, kebanyakan rata-rata kalau orang perhatikan, kalau orang mau ambil mau menyampaikan firman Tuhan tentang perumpamaan, dia pasti ambil keseluruhan daripada cerita dalam perumpamaan itu. Dia harus baca semua. Tetapi di dalam hal alegori dia akan melihat hanya sebagian daripada perkataan dari perumpamaan itu untuk dia jadikan suatu cerita. Dia jadikan suatu cerita di dalam firman Tuhan untuk dia bahas. Saya seringkali juga dalam suatu perumpamaan, saya perhatikan dulu perumpamaan itu berkaitan kuat enggak. Kalau dia tidak berkaitan kuat karena ada sebagian dari ayat-ayat di dalam satu perumpamaan itu sepertinya dia tidak ada kaitan. Nah, itu bisa dilepas. Itu orang jadikan sebagai satu cerita, gambaran yang menurut itu seperti yang bahasa lama alegori yang orang ambil di situ. Jadi tidak semua perumpamaan itu dia berkaitan kuat. Ada yang dia terlepas sebenarnya dari perumpamaan yang diceritakan. Jadi mesti ditafsirkan semua perumpamaan itu juga harus. Oh ini dia cuma sampai sini. Kan kali ada tuh satu cerita perumpamaan yang Anda baca hanya sampai situ. Tidak usah terus karena sepertinya sudah lain ke bawah. Jadi bisa dijadikan sebagai dua cerita di situ. Alegori. Metafora yang diperluas. Bahasa lama. Kalau di buku hijau itu nanti miliki buku hijau itu dia. Setelah itu ada penjelasan yang lebih tentang benda-benda yang ada di dalam Alkitab dijelaskan di dalam buku itu. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya tentang materi bahasa lambang atau seputar tentang tafsiran Alkitab? Karena penting sekali kalau orang itu bisa saja meleset-meleset dalam menafsir. Akhirnya salah mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan.
Orang sudah belajar tentang bagaimana cara menafsir, oh ini maksudnya. Ya orang ada gambaran-gambaran. Memang itu intinya orang perlu ada hikmah, jaga minta hikmah itu. Karena materi menafsir itu kalau orang tanpa hikmah akan terpeleset orang ke pemahaman. Pemahaman akan terpeleset. Terutama ketika orang apa perlu belajar lihat konteks apa yang kadang-kala cerita di pasal, misalnya pasal 1 orang baca, pasal 2 sebenarnya ada hubungan dengan pasal 1 orang baca. Jadi ada konteks yang sebenarnya orang bisa jadikan sebagai kekuatan untuk orang bisa mengambil keputusan, oh maksud kemampuan ini. Karena ada DP konteks yang jelas. Jadi itu sebabnya penting ketika baca apa, musik pelajari. Di atas bilang apa, di selanjutnya bilang apa. Jadi penting ketika orang mau buat satu khotbah, pastikan di situ pasti belajar untuk supaya mencari tahu. Orang ada yang harus ditafsir ayat yang Tuhan kasih ini untuk orang sampaikan kepada jemaat, ada yang ditafsirkan atau enggak. Baca dulu, oh ini misalnya ada 1-2 ayat, oh ini 2 ayat ini ada yang harus ditafsirkan. Orang lihat konteks supaya tafsiran itu tepat, harus lihat konteks di atas dengan DP lewat itu. Dan DP lewat itu dia sudah ada hubungan, oh di atas yang ada hubungan. Konteks itu yang orang pakai sehingga dapat mengartikan maksud firman Tuhan yang orang akan sampaikan sesuai dengan konteks. Makanya kan ada istilah menyampaikan khotbah secara kontekstual. Ketika orang sampaikan satu ayat, DP konteks itu orang angkat, orang gali. Konteksnya ini sebenarnya, maksud kata ini, coba lihat orang kali bilang, coba orang baca DP ayat 1. Yang orang ambil misalnya ayat 10. Orang baca DP ayat 1. Nah, itu DP konteks, itu khotbah kontekstual. Orang khotbahkan tetapi ada hubungan dengan konteks yang sebelumnya. Sehingga yang orang sampaikan itu cuma dengan oh iyo, memang di ayat 1 bilang begitu. Padahal yang orang ambil misalnya cuma ayat 1. Memang itu juga strategi di dalam orang membuat satu khotbah. Orang bisa simpan itu konteks yang orang mau jadikan sebagai ayat yang bisa menjadi dasar untuk orang hubungkan dengan ayat yang orang ambil. Bisa simpan itu konteks itu. Nanti ketika waktu menyampaikan, orang mulai uraikan maksud dari kata firman Tuhan, orang hubungkan dengan DP arti itu, orang baca DP referensi konteks yang di atas. Sehingga ketika dihubungkan, jemaat dengan audio. Itu betul. Nah kan, jemaat mau dengar sesuai dengan apa yang orang sampaikan, apakah itu betul ada dasar-dasar yang kuat di dalam Alkitab. Makanya orang harus khotbah kontekstual. Ada juga yang orang khotbah misalnya cuma dalam satu ayat, kemudian ada satu kata yang penting yang diambil untuk dia expose di dalam satu khotbah. Makanya ada istilah khotbah ekspositori. Nah itu biasanya kalau penginjil itu pakai itu, khotbah ekspositori. Kalau dia pakai kontekstual itu semi pengajaran. Makanya terkadang ada poin-poin juga itu khotbah pengajaran. Sampai sini ada yang bertanya? Nanti lebih jelas nanti di materi apa? Ilmu berkhotbah, homiletika. Ilmu berkhotbah juga tetap ada kaitan dengan Maria